Hai sobat. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign yang sudah sampai di season 5. Subrek dan likenya ya kak. Yuk gasken. Dua pertanyaan retoris membuat wajah Jiang Qianjue mulai berkedut, tetapi jika dia melihat dengan hati-hati, dia memiliki jejak hati yang bersalah di samping amarah di matanya, dan napasnya tidak bisa menahan diri. Ini omong kosong. Pada saat ini, seorang penatua Kixinggu berdiri dan berteriak dengan marah. Kita semua adalah orang-orang di Kixinggu. Jika kita semua memiliki satu hati, bagaimana kita dapat menghitung secara diam-diam? Ya, alasan kami datang ke sini adalah untuk khawatir bahwa pemilik lembah ditipu oleh pezina, dan penatua Jiang melakukan hal yang sama. Tidak ada salahnya sedikit pun. Penatua lainnya Kixinggu berkata ketika dia berbicara, dia dengan sengaja melihat-melihat kerumunan, ragu-ragu. Benarkah? Chu Xingyun memandangi para tetua Kixinggu dan menggelengkan kepalanya, suaranya dengan mengejek berkata. Baru saja kamu datang ke pavilion King Chen, posturmu tidak ada bandingannya, sepertinya kamu tidak menyebut Lord Fugu dari awal sampai akhir. Dengar, semua tua-tua dari Seven Star Valley bergetar, dan segera merasa bahwa pandangan yang tak terhitung jumlahnya datang, mereka tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka, mulut mereka terbuka, mereka akan berteriak pada Chu Xingyun dengan keras. Cukup. Pada saat ini, Fu Xiaochen tiba-tiba mengucapkan dengan keras, mengejutkan para tetua Kixinggu di tempat, dan berkata dengan suara dingin dan megah. Jiang Feng dan Jiang Buxiao sudah mati. Dengan meningkatnya kekacauan, tidak perlu bagi kita untuk benar-benar mengacaukan dua orang mati. Menurut Lord Gu, masalah ini, lupakan saja. Mata Jiang Qianjue dingin, Jiang Feng sudah mati, dia bisa menerimanya, tetapi Jiang Buxiao meninggal, dia setara dengan kehilangan seorang perwira yang cakap. Chu Xingyun tertawa pada saat itu, menyebabkan Jiang Qianji mengerutkan kening, dan tanpa sadar bertanya. Apa yang kamu tertawakan? Tertawa kamu bodoh. Chu Xingyun berkata dengan sarkastik. Jiang Feng dan Jiang Buxiao telah membuat marah semua orang. Sebagai penatua Kixinggu, bahkan jika kamu tidak peduli, kamu masih mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, jangan kamu pikir memalukan. Kamu. Jiang Qianjue terbakar amarah. Kata-kata Chu Xingyun membuatnya marah, tapi dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, Fu Xiaochen menurunkan tekanannya lagi, dan tekanan ini datang ke tubuhnya sangat ditargetkan. Kata-kata Tuan Chu kasar, tetapi kata-kata itu tidak kasar, Jiang Qianjue, Anda benar-benar harus merenungkannya, jangan sampai Anda membuat lelucon yang lebih besar di masa depan. Fu Xiaochen melirik Chu Xingyun dan saling memandang. Seringai. Fu Xiaochen sudah mencekik amarahnya atas perilaku Jiang Qianju, tetapi karena kekuatan Jiang Qianju dan siksaan bak surgawi, dia tidak bisa tahan hatinya dan hanya bisa bertahan dalam diam. Saat ini, banyak orang berkumpul di pavilion King Chen. Dia dan Chu Xingyun menduduki dasar pemikiran. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kesempatan besar ini pergi. Bernyanyi dan berdamai, tiga mayat Jiang Qianjue melompat, tetapi mereka tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka. Jiang Qian benar-benar tidak bisa melihatnya, Chu Xingyun dan Fu Xiaochen sudah berkolusi dengan baik, mengetahui di dalam hatinya, dia telah berdebat dengan tidak terbantahkan, dan hanya bisa menelan nafas buruk ini, hanya berhenti di sini. Pelan-pelan. Sama seperti Jiang Qianji hendak pergi, Chu Xingyun berhenti berbicara lagi. Jiang Qianji tiba-tiba berbalik, matanya yang merah gemetar, wajahnya garang, seperti binatang buas, brutal dan kejam. Melihat penampilan Jiang Qianjue, Chu Xingyun tidak takut, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, setelah mencibir lagi, dia perlahan mundur, berdiri di belakang Fu Xiaochen, dan diam-diam mengedipkan mata. Setelah melihat ini, Fu Xiaochen sedikit mengangguk dan berkata, hal berikutnya yang saya katakan sangat penting. Ini akan terkait dengan naik turunnya lembah bintang 7. Semua orang harus tetap diam. Saat berbicara, Fu Xiaochen melirik Jiang Qianjue. Ekspresi jelek Jiang Qianjue tiba-tiba menjadi suram dan hantu, dan dia merasa keras kepala di hatinya. Ada perasaan tidak menyenangkan dipimpin oleh hidung seseorang. Namun, dia masih melawan kemarahan, ini bukan tempat untuk menembak, dia harus bertahan. Melihat bahwa Jiang Qian tidak lagi marah, Chu Xingyun merasa sedikit kasihan, alisnya terangkat, dan dia melirik Fu Xiaochen. Fu Xiaochen tidak berhenti sama sekali. Dia melanjutkan.
Setengah bulan yang lalu, saya melangkah ke Gunung Tiantian, sayangnya terinfeksi tiba-tiba, hampir mati karena kesakitan dan kematian, tetapi pada saat yang sama, saya juga mendapat berita penting. 3 hari kemudian, Gunung Midian akan mekar cahaya emas ke-9. Pada saat itu, Gunung Midian akan dibuka secara resmi, yang tidak hanya berisi keterampilan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki sumber daya yang tak terbatas. Selama itu bisa diperoleh, Lembah Bintang 7 akan lebih makmur dan semua orang akan mendapatkan banyak uang. Sumber daya budidaya. Kata-kata Fu Xiaochen membuat orang-orang di sekitarnya tiba-tiba gembira, gunung kuno yang sangat besar ini pasti akan berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagi mereka itu sama saja dengan surga dan rejeki nomplok. Namun, tidak seperti ekspresi senang dari kerumunan, Jiang Qianjue menundukkan kepalanya, dengan hati-hati menyembunyikan keraguannya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Fu Xiaochen memasuki Gunung Mitian dan disusupi oleh cacing emas Mitian setelah darah dan daging. Pada saat ini, alih-alih bunuh diri, bagaimana mungkin dia masih tahu rahasia Mitianshan? Ekspresi halus Jiang Qianjue, Fu Xiaochen dengan tajam merasakan bahwa ekspresi menjadi serius. Namun, Mitianshan penuh dengan organ dan susunan roh, dan hanya mereka yang mencapai tingkat yin dan yang dapat selamat dan sehat. Dalam pandangan ini, saya memutuskan bahwa Mitianshan pada hari pembukaan, semua penatua kecuali saya harus masuk, dan tidak boleh ada kesalahan. Dan kali ini, Tuan Chu juga akan mengikuti kamu ke Gunung Mitian. Dengan kekuatannya yang tinggi dan pengetahuannya yang luar biasa, itu akan lebih kondusif bagi akses kita ke sumber daya Gunung Mitian yang besar. Mengenai kata-kata Fu Xiaochen, pada awalnya, para tetua dari Seven Star Valley tidak keberatan, dari mulut Jiang Qianju, mereka telah lama mengetahui pembukaan Mitianshan, bahkan jika Fu Xiaochen tidak berbicara, mereka akan memasuki Mitianshan. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Chu Xingyun akan masuk, mereka segera mengerutkan kening. Tentu saja, identitas Chu Xingyun tidak diketahui oleh mereka, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Chu Xingyun menakutkan, jauh melebihi 4 tingkat yin dan yang, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa ia dapat dengan mudah mengatasinya. Lebih penting lagi, Chu Xingyun dan mereka tidak berada di kam yang sama. Mantan membunuh Jiang Feng dan Jiang Buxiao. Berarti menakutkan, dan tidak ada yang bisa tahu apakah Chu Xingyun akan menembak mereka. Sekelompok tetua memikirkan hal ini pada saat yang sama, mata mereka saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi lebih dan lebih buruk. Ketika mereka akan mengatakan sesuatu dan menolak, Jiang Qianju tiba-tiba melangkah maju dan bertemu dengan mata Fu Xiaochen. Melihat adegan ini, para tetua diam-diam bersukacita di dalam hati mereka, dan segera bernafas lega, berpikir bahwa Jiang Qianjue akhirnya tidak tahan dengan kemarahan di dalam hatinya, dan dipaksa untuk tidak mematuhi perintah Fu Xiaochen. Namun, ide ini baru saja muncul. Di bidang penglihatan, Jiang Qianji tiba-tiba tertawa. Bukan saja dia tidak menolak, tetapi juga mengangguk dan tersenyum. Ini ide yang bagus, saya tidak keberatan. Selama pidatonya, Jiang Qianjue mengalihkan pandangannya, menatap ke arah Chu Xingyun, dengan senyum di wajahnya, tetapi diam-diam mengungkapkan peluang pembunuhan yang kaya. Apa? Semua penatua Qixinggu tampak terpana, mereka memandangi Jiang Qianjue dan merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Biasanya, untuk bergabung secara tiba-tiba dengan Chu Xingyun, Jiang Qianjue harus menjadi orang yang paling resisten. Tanpa diduga, dia tidak mengeluh sama sekali, dan dia langsung menyetujuinya, yang benar-benar aneh. Apakah penatua Jiang cemas dan pingsan untuk sementara waktu, jadi saya akan mengatakan omong kosong seperti itu. Penatua Qixinggu diam-diam berkata, di samping itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun. Sama seperti mereka bermimpi tentang satu sama lain, Jiang Qianjue berbalik, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, matanya tenggelam, dan nafas yang dingin mekar, menyebabkan para tetua Seven Star Valley bergidik. 3 hari kemudian, Gunung Mitian akan secara resmi dibuka. Kita tidak boleh memenuhi harapan dari Master Lembah. Kita harus mendapatkan sumber daya pelatihan besar-besaran dan merevitalisasi Lembah 7 Bintang. Jiang Qianju berbicara dengan tajam sehingga semua orang bisa mendengar dengan jelas, dan kemudian dia menoleh lagi dan melirik Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun juga menatap Jiang Qianjue, 2 orang, 4 mata, mata tajam bertabrakan dalam kehampaan, tidak terlihat dan tidak terlihat, tetapi memancarkan suasana yang sangat berbahaya.
Saya berharap bahwa pada saat saya dapat melihat gaya luar biasa Tuan Chu. Jiang Qianjue berkata sambil tersenyum, menjentikkan tangannya, mangga emas cerah menyebar, dan perlahan mengangkat tubuh. Suara memecah langit tiba-tiba terdengar, dan orang banyak hanya merasakan bunga di depan mereka, dan kemudian menatap masa lalu, sosok Jiang Qianju telah menghilang ke awan, dan menghilang di ujung lain langit. Karena itu masalahnya, mari kita mundur dulu. Melihat Jiang Qianju pergi, para penatua Seven Star Valley sedikit panik dan membungkuk pada Fu Xiaochen dan cepat-cepat pergi dari sini. Setelah mereka berjalan keluar dari paviliun King Chen, mereka kembali ke istana yang tersembunyi. Mereka baru saja melangkah ke istana. Jiang Qian sudah duduk di depannya. Ketika mereka melihat para tetua lembah bintang 7 kembali, mereka tidak mengangkat kelopak mata mereka. Semua orang tidak berani menentang perintah Jiang Qianjue dan duduk satu demi satu. Bahkan jika ada keraguan yang tak terhitung jumlahnya di hati mereka, mereka tidak berani berbicara, pelan-pelan atmosfer ruang sekali menjadi mati. Setelah waktu yang lama, Jiang Qian benar-benar membuka matanya perlahan, wajahnya santai, dan berkata kepada orang banyak. Kamu semua ditipu oleh Fu Xiaochen. Hah, Hukuman yang tiba-tiba membuat semua orang terpana. Saya tidak tahu apa artinya. Jiang Qianjue tersenyum lagi dan menjelaskan perlahan. Baru saja, Fu Xiaochen menembak dan memblokir pukulan saya. Tenda hijau naik ke langit, lingkaran cahaya itu bersinar, dan itu memang sangat sombong, tetapi saya bisa merasakan bahwa dia Linghai masih di ambang kehancuran. Jika aku menebak dengan benar, alasan mengapa Fu Xiaochen melakukan ini adalah untuk menstabilkan situasi di Seven Star Valley dan mendapatkan kembali dukungan dari orang-orang, sehingga dia dapat berjuang untuk waktu istirahat yang lebih lama. Itu sebabnya, dia tidak pergi ke perjalanan ke Gunung Mitian ini, tetapi memilih untuk tinggal di paviliun King Chen. Setelah mendengarkan para tetua lembah 7 bintang, hati mereka semua menimbulkan badai, mereka mengikuti pikiran kata-kata Jiang Qianjue, dan hati mereka bergetar, tentu saja, mereka merasa agak tidak biasa. Dengan cara ini, yang disebut Tuan Chu sama sekali bukan penyihir, dan ia belum menyembuhkan penyakit aneh Fu Xiaochen. Alasan mengapa ia muncul adalah untuk menarik perhatian kita dan mengabaikan Fu Xiaochen. Seorang penatua Kixinggu berspekulasi dia mengatakan bahwa pikirannya melayang tinggi, dan dia jelas masih takut dengan jiwa Chu Xingyun. Ini hanya salah satu dari mereka. Jiang Qian benar-benar bersandar di belakang kursi, dan seorang dewa tua ada di sana, mengatakan. Metode Tuan Chu cukup aneh. Fu Xiaochen mengundangnya untuk datang ke paviliun King Chen. Kekuatan perlahan membalikkan penurunan. Sayang sekali bahwa Fu Xiaochen bahkan tidak tahu bahwa ketika saya memasuki Gunung Mitian terakhir kali, saya sudah mendapat bagian dari kontrol yang tepat untuk dapat memanipulasi beberapa institusi Lingzhen, apakah itu Su Muzhao, Su Jing'an dan Mer Chu. Selama mereka masuk ke Mitianshan, pada akhirnya, mereka semua ingin tetap hidup. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak tawa Jiang Qianju yang merajalela. Su Jing'an memiliki Tianlong Guqin dan Su Muzhao mempelajari lengan Tianxian. Keberadaan dua orang ini terlalu mencolok. Bahkan jika Fu Xiaochen terluka parah dan tertutup, mereka dapat dengan kuat menstabilkan ketertiban dan situasi lembah 7 bintang. Untuk tujuan ini, Jiang Qian ingin menembak dan membunuh keduanya, tetapi dia tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Tanpa diduga, kali ini, Fu Xiaochen benar-benar mengirim keduanya untuk datang ke pintu. Selama kamu memasuki Gunung Mitian, tidak peduli apa yang terjadi, visi apapun, dunia luar tidak bisa tahu, dalam ruang yang benar-benar tertutup, dan kehidupan mereka bertiga harus berakhir. Jiang Qianjue memegang dagunya dengan kedua tangan, dan rencana yang tak terhitung melintas di benaknya. Ning Seng berkata, setelah kematian 3 orang ini, sejumlah besar sumber daya budidaya di Gunung Mitian akan dimiliki oleh kami. Ketika kami meninggalkan Mitianshan, tubuh Fu Xiaochen kumbang langit juga harus benar-benar menggerogoti meridian daging dan darah, sehingga Linghai akan runtuh. Omong-omong, Jiang Qian menghentikan suaranya, kepalanya terangkat, dan matanya tampak melihat gambar hari itu. Ketidakmampuan Jiang Qian untuk merebut posisi Master Lembah adalah kurangnya kesempatan yang luar biasa. Setelah pembukaan Gunung Tianshan, ia akan membunuh Su Muzhao dan Su Jing'an, dan secara pribadi akan mengendalikan awan, merebut sumber daya besar, dan menjadi Master sejati. Pada saat yang sama, Fu Xiaochen juga pingsan dan mati di tempat karena bak langit.
Semua ini adalah kesempatan bagi Jiang Qian untuk menunggu dengan keras. Pada saat itu, Seven Star Valley akan berada dalam kekacauan, dan naga tidak akan berkepala. Sebagai seorang penatua yang hebat, dia juga memiliki perilaku budidaya nirvana dan sumber daya budidaya yang besar. Penatua Jiang layak bagi saya, dan pikiran saya benar-benar teliti dan bijaksana, yang membuat saya menunggu. Bahwa Tuan Chu tidak hanya membuat sejumlah pernyataan untuk mencemarkan nama baik kita, tetapi juga membuat Penatua Jiang tidak bisa mundur. Setelah memasuki Gunung Mitian, kita harus menyiksanya dengan baik untuk menghilangkan kebencian kita. Ketika Mitian San dibuka, saya akan mengatur sejumlah besar tenaga kerja untuk menciptakan kekacauan dan pembunuhan di berbagai kota untuk menunjukkan sikap heroik Penatua Jiang yang lebih baik. Para penatua Seven Star Valley tiba-tiba mengangguk, akhirnya mengetahui mengapa Jiang Qianji tiba-tiba setuju dengan suaranya, ternyata sebelum menjawab, dalam benaknya, dia memikirkan rencana licik dan licik ini. Dalam beberapa hari terakhir, mereka pasti akan bersiap dengan segenap kekuatan mereka, tetapi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lagi pula, mereka akan berubah menjadi tubuh yang dingin, tapi itu adalah perkecualian Tuan Chu. Aku ingin menghancurkannya. Mati dalam kesakitan tanpa akhir. Jiang Qianjue sangat percaya diri, dan sinar keemasan di matanya berkilau tanpa henti. Sekarang, dalam benaknya, hanya ada satu ide, yaitu untuk membunuh Chu Xingyun, dan masih menyiksa. Setelah Jiang Qianju dan sekelompok tetua dari Seven Star Valley pergi, para penonton tidak tinggal di pavilion King Chen untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka juga pergi satu demi satu dan berlari ke semua bagian kota Qingling. Namun, ketika mereka pergi, ada lebih banyak bicara di mulut mereka, dan mereka dengan cepat menyebar ke seluruh kota Qingling, yang diketahui semua orang dan menarik perhatian semua orang. Apa yang terjadi hari ini terlalu menakjubkan. Pertama, Jiang Qianjue memimpin sekelompok tetua dari Seven Star Valley ke pavilion King Chen, kemudian Jiang Qianjue dan Chu Xingyun berjabat tangan, dan kemudian Fu Xiaochen membuat penampilan yang kuat, dan akhirnya kedua belah pihak membeku. Semua ini tampaknya menunjukkan satu hal, Seven Star Valley akan segera membawa pergolakan. Namun, dibandingkan dengan beberapa di antara mereka, kerumunan lebih peduli tentang pembukaan Gunung Tianshan. Gunung kuno yang ditangguhkan ini, gunung emas masih melekat misterius, dan bahkan orang-orang kuat top seperti Fu Xiaochen hampir terbunuh oleh ini. Mereka sangat ingin tahu, gunung ini, pada akhirnya berapa banyak rahasia dan sumber daya yang disembunyikan. 3 hari kemudian, Mitianshan dibuka. Jiang Qianju dan sekelompok tetua dari Seven Star Valley, termasuk Chu Xingyun, akan memasuki Gunung Mitian untuk mencari tahu. Pada saat itu, semua keraguan dan keingintahuan akan terungkap di depan mata semua orang, yang membuat mereka jauh di dalam hati mereka, mengeluarkan keingintahuan yang kuat dan tidak bisa menunggu. Di bawah tatapan panas ini, Chu Xingyun dan Fu Xiaochen melirik perlahan ke pavilion King Chen. Ketika mereka memasuki pavilion King Chen, Chu Xingyun mengatur susunan spiritual sesuka hati. Sepenuhnya terisolasi. Ayah, apa yang sedang terjadi, mengapa kamu tiba-tiba membuat keputusan seperti itu? Begitu dia memasuki aula, Su Jing'an mengerutkan kening, dan menatap Fu Xiaochen dengan keraguan. Di sampingnya, Su Muzhao juga sama, wajah Kiao penuh teka-teki. Setelah tembakan Chu Xingyun, Fu Xiaochen telah mengusir cacing emas langit. Dengan istirahat singkat, mereka bisa memulihkan masa kejayaan mereka. Mereka tidak perlu takut pada Jiang Qianju dan para tetua Qixinggu dan bisa mendapatkan kembali inisiatif. Namun, ketika Fu Xiaochen menembak, keduanya dengan tajam memperhatikan bahwa Fu Xiaochen benar-benar memiliki reservasi dan dengan sengaja berpura-pura tidak mengusir cacing-cacing langit. Dia juga meminta Jiang Qianju dan sekelompok tetua dari Seven Star Valley untuk memasuki pegunungan dan mencari yang berharga. Sumber daya praktik. Bukankah ini cara Jiang Qianjue benar? Su Xiaozhao dan keraguan Su Jing'an, Fu Xiaochen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tersenyum pahit, mulutnya baru saja terbuka, tetapi mendengar suara Chu Xingyun datang. Ini adalah pengaturan saya, alasan mengapa saya tidak menjelaskan kepada Anda sebelumnya, yang pertama adalah memutuskan secara tiba-tiba, dan yang kedua adalah untuk melumpuhkan Jiang Qianju sehingga dia tidak bisa melihat jejak konspirasi. Chu Xingyun duduk di kursi kayu, mengambil cangkir teh, dan menghirup teh dengan lembut. Ekspresinya tampak sangat tenang. Kata-katanya membuat Su Muzhao dan Su Jing'an semakin bingung, dan keraguan di matanya lebih serius.
Setelah kontak singkat, saya menemukan bahwa Jiang Qianjue lebih berhati-hati dan lebih toleran. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah didukung oleh hampir semua penatua Seven Star Valley. Dia memiliki kekuatan besar di tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan Master Fugu telah kembali ke masa kejayaannya, sulit untuk mengguncang posisinya. Chu Xingyun menatap 3 orang di depannya, dan berkata perlahan. Lebih penting lagi, ketika saya dan Jiang Qianju bertemu, saya menemukan gambar hantu dari pegas emas kuno di laut spiritualnya. Pegas emas kuno ini berasal dari Gunung Mitian. Ini adalah rahasia terbesar Gunung Mitian, yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa ia telah memperoleh kendali parsial atas Gunung Mitian. Setelah mendengarkan pernyataan Chu Xingyun, mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana. Kontak Chu Xingyun dengan Jiang Qianju tidak terlalu lama, dan itu bahkan bisa dikatakan sangat singkat, tetapi tanpa diduga, Chu Xingyun bisa melihatnya dengan teliti. Kejelasan hanya mengerikan. Karena Jiang Qianjue memiliki kendali atas Mitianshan, maka dia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita ketika dia memasuki Mitianshan, terutama Tuan Loyun, dengan temperamennya yang menyeramkan, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Khawatir, di matanya, kekuatan Chu Xingyun kuat, tetapi pada akhirnya itu adalah kondisi yin dan yang, bukan lawan Jiang Qianju. Terlebih lagi, di samping Jiang Qianjue, ada sekelompok yin dan yang orang kuat, serta Mitianshan yang misterius. Jika dia benar-benar menembak, Chu Xingyun sedang berburu. Tenang, trik kecil Jiang Qianjue, aku bahkan tidak memikirkannya. Jika bukan karena melihatnya, itu akan berguna. Di luar pavilion King Chen, dia sudah menjadi tubuh yang dingin. Chu Xingyun mengangkat bahu, suara itu biasa saja, tetapi kata-kata itu jatuh di telinga ketiganya, tetapi mereka membuatnya terpana tanpa sadar berpikir bahwa Chu Xingyun sedang bercanda. Sebelum mereka bisa mengajukan pertanyaan, Chu Xingyun melambaikan tangan, dan 2 gulungan terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan jatuh dengan mantap di depan Su Muzhao dan Su Jing'an. Su Muzhao dan Su Jing'an saling memandang sejenak, dan segera membuka gulungan itu. Ada sebuah gunung yang dilukis di atasnya. Ada banyak tanda di sekitar gunung itu, dan ada penjelasan rincin di sisi kanan gulungan itu. Gulungan ini adalah catatan terperinci dari semua alam rahasia rumah gua di Gunung Mitian, bahkan beberapa formasi spiritual dan metode pemecahan formasi. Setelah kalian berdua memasuki Gunung Mitian, kamu mengikuti rute di sisi gulir hindari pengejaran dan pergi ke area rahasia berbagai gua untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan petualangan. Tepat setelah kata-kata Chu Xingyun, pikiran Su Muzhao dan Su Jing'an meledak. Gunung menjulang tinggi di atas gulungan ini sebenarnya adalah Gunung Mitian. Adapun tanda kompleks ini, apakah mereka semua adalah daerah rahasia Gunung Mitian? Anda harus tahu bahwa Chu Cuyun sebelumnya memasuki Gunung Miantian berkali-kali dan tidak asing dengan Gunung Miantian. Semua alam rahasia rumah gua dan organ-organ susunan roh semua dihafal jauh di dalam pikiran saya. Tidak sulit untuk diingat. Jiang Qianjue berhati-hati, tetapi dia juga memiliki rasa kesombongan dan berpikir bahwa dia telah menguasai situasi secara keseluruhan. Dia tidak memerhatikan siapapun. Dia dan sekelompok tetua pasti akan lalai ketika mereka memasuki Gunung Mitian. Selama periode ini, ada kerja sama Tuan Fu dan Fugu. Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak. Matanya memandang Fu Xiaochen, kepalanya tersentak, dan gulungan lainnya jatuh. Fu Xiaochen membuka gulungan itu dengan keraguan, hanya sekilas, seluruh wajahnya berubah secara drastis, mula-mula terkejut, lalu ragu, dan akhirnya mengeluarkan suara emosi yang kental. Suara itu berkata dengan terkejut. Tuan Pavilion Loyun, ini, kau datang apakah sudah diatur sebelum mencapai Seven Star Valley? Menghadapi pertanyaan retorika ngeri Fu Xiaochen, Chu Xingyun tersenyum, dan tidak banyak bicara, hanya untuk melihat bahwa dia memalingkan muka dan memandang Gunung Mitian dalam kehampaan, berkata dengan senyum di mulutnya, semuanya sudah diatur, dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu cahaya emas ke-9 mekar. Mendengar kata-kata itu, mata Su Muzhao dan Su Jing'an tiba-tiba membeku. Mereka melihat gulungan di tangan mereka dan Chu Xingyun, dan mereka dipenuhi dengan takjub, kemudian mereka menyadari betapa menakjubkannya strategi Chu Xingyun. Perasaan ini juga ada dalam hati Fu Xiaochen. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kalimat yang beredar di lembah Qixing. Luo Yun menembak Wan Jian, dia begitu bersemangat ke langit sehingga He Xiongzai, menggunakan pedangnya dan memutuskan untuk mengapung awan.
Sekarang, dia dengan tulus merasa bahwa kalimat ini terlalu tipis untuk menggambarkan Chu Xingyun sama sekali. Untuk prajurit, periode 3 hari sangat singkat dan berlalu dalam sekejap mata, tetapi bagi orang-orang kota Qingling pada saat ini, itu sebanding dengan hari-hari dalam setahun. Namun, dibandingkan dengan keributan di luar, pavilion Qing Chen masih diam. Chu Xingyun duduk dengan damai di halaman, dengan kekuatan spiritualnya, bernapas secara merata, seolah-olah dia telah bergabung ke sisi dunia ini. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba membeku, hanya untuk melihat Gunung Tianshan yang sunyi tiba-tiba mekar pada saat ini. Banyak cahaya keemasan. Cahaya emas menyebar dalam kekosongan, dan tumpang tindih berat, sehingga seluruh kota Qingling diterangi. Sesuatu terjadi. Orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dengan terkejut, dan melihat bahwa cahaya emas berubah menjadi riak-riak, dengan Gunung Mitian sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Ketika cahaya emas ke-9 muncul, kekuatan spiritual dari seluruh dunia tiba-tiba meledak dengan keras menjadi dengungan memekakan telinga. Suara memanggil. Di puncak, Jin Mang memadat, kemudian di mata orang banyak yang terkejut, sebenarnya memadat menjadi sosok yang sia-sia. Sosoknya, dengan jubah emas, fitur wajah sedikit kabur, tetapi momentumnya sangat mengerikan, seolah-olah dapat menekan kekosongan, membuat dunia tiba-tiba sunyi dan mati. Ini adalah paksaan yang mengerikan. Apakah orang ini pemilik Gunung Mitian? Kerumunan melihat pemandangan itu dengan kaget dan sangat bersemangat sehingga mereka bahkan tidak bisa mendeteksi Jiang Qianju dan para tetua lembah 7 bintang, yang sudah bergegas ke tanah. Di sini. Ini adalah Kaisar Wu Tian. Mata Jiang Qianjue menatap hantu yang kosong. Dia cukup beruntung untuk memasuki Gunung Mitian dan menginjakan kaki di mata air kuno yang misterius. Dia secara alami tahu bahwa tidak ada rahasia. Di belakangnya, sekelompok tetua Qixinggu juga menatap sosok Ling Tian, matanya memerah, dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat mulutnya dengan rakus, ranah rahasia kaisar, terlalu menggoda bagi mereka untuk mengambil risiko hidup mereka untuk direnggut. Pada saat ini, suara menusuk dari udara yang pecah berdering, dan Chu Xingyun, yang berpakaian hitam, muncul di kekosongan. Di belakangnya, Su Muzhao dan Su Jing'an, keduanya menatap Mi Tianshan dengan rasa ingin tahu, dan hati mereka terkejut. Mau tidak mau merasakan rasa kagum yang kuat. Gunung emas ke-9 berat mekar, Mi Tianshan telah resmi dibuka, semuanya, tolong. Chu Xingyun tertawa ringan, suaranya jatuh, dan di bawahnya, hati banyak orang yang melompat cepat. Buru-buru. Pada saat ini, seseorang serak, dan segera, ada kerusuhan di mana-mana di kota Qingling, hanya untuk melihat puluhan tokoh menukik ke dalam kehampaan, seperti belalang, bergegas menuju Gunung Mitian. Mi Tianshan baru saja membuka. Ada banyak rahasia dan sumber daya yang tak ada habisnya di dalamnya. Tentu saja, ini akan membuat orang merasa serakah. Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka, mereka harus mencobanya. Melihat adegan ini, ekspresi Chu Xingyun di wajahnya tetap tidak berubah, dan bahkan gelombang ombak tidak naik. Demikian pula, Jiang Qianju tidak membuat gerakan apapun, dan dia mendengus dengan dingin di mulutnya. Sekelompok orang bodoh. Segera setelah ini dikatakan, dalam kehampaan, ratapan-ratapan datang, dan kerumunan yang dengan sengaja membobol Gunung Mitian, saat tubuh menyentuh tenda emas yang terang, itu meledak secara instan, dan berubah menjadi langit kabut. Setelah melihat ini, kerumunan di bawah terpana, dan beberapa orang yang dengan bersemangat mencoba untuk berhenti-berhenti dan merasakan hawa dingin di tulang belakang. Gunung Mitian penuh dengan formasi roh, dan yang lemah dan yang muda datang ke dalamnya. Tidak ada kehidupan untuk 10 kematian. Bahkan jika Anda melewati rumah-rumah emas yang berat, Anda akan mati dalam bahaya. Orang-orang itu sekarang adalah contoh terbaik. Jiang Qian benar-benar dingin, suara itu berkata, biarkan orang-orang di bawah bergidik, tetapi untungnya mereka tidak memaksanya seperti gunung, jika tidak mereka sudah kembali ke Jiuquan. Setelah Jiang Qianjue menyelesaikan pidatonya, dia menatap Chu Xingyun, dan berkata dengan senyum di mulutnya. Tuan Chu adalah tamu terhormat di Seven Star Valley saya. Saya tidak punya alasan untuk diabaikan, atau tolong-tolong dulu. Oke, kalau begitu aku lebih suka bersikap hormat dan patuh. Chu Xingyun tidak sopan. Dia berbalik ke Su Muzhao dan Su Jing'an, menjentikkan ke dalam 3 cahaya dan bayangan, dan memasuki Gunung Tiantian terlebih dahulu. Melihat kembali Chu Xingyun yang berkedip, senyum di wajah Jiang Qianju menghilang, dan niat dingin dan membunuh mekar, Sen berkata.
Chu bermarga, sadarilah ini, Gunung Mitian ini akan menjadi penguburan Anda tanah tulang. Begitu suaranya jatuh, dia mengambil langkah maju dan memimpin sekelompok tetua dari Seven Star Valley untuk segera mengikuti langkah Chu Xingyun. Setelah Jiang Qianjue memasuki Gunung Midian, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi ruang di sekelilingnya, dan matanya hitam, tetapi dia segera memulihkan cahaya lagi, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang kuat muncul di wajahnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ada dunia yang sangat luas di depannya, dan pada saat ini, dia berdiri di lereng yang tinggi, di sekitar tubuhnya ada kilatan cahaya yang berkelanjutan, dan seorang penatua terkenal Kixinggu muncul keluar. Setiap orang yang memasuki Gunung Mitian akan berkumpul di sini. Dengan kata lain, ketiganya juga di dekatnya, dan mereka akan segera menyelidiki lingkungan. Setelah mereka ditemukan, tidak peduli siapa mereka akan langsung menembak. Jiang Qianjue memiliki niat membunuh yang kuat, hanya melangkah ke Gunung Mitian, saya tidak sabar untuk menyingkirkannya, mencoba membunuh Chu Xingyun di tempat. Ketika bahasa itu jatuh, ke-35 penatua itu tidak berani ragu-ragu. 3 atau 5 menjadi mitra. Mereka segera memblokir seluruh kehampaan dengan kesadaran spiritual, dengan hati-hati memeriksa sekeliling, dan memancarkan pedang yang cerah dan berwarna-warni, yang sudah ada di tangan mereka. Jiang Qianjue juga menembak, dia melihat matanya terpejam, gas nirvana mekar ke dunia ini, dengan tajam memantau gerakan-gerakan di sekitarnya, bahkan jejak angin tidak bisa lepas dari detektifnya. Tapi yang membingungkannya adalah bahwa tidak ada napas dari Chu Xingyun, atau bahkan jejak, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Penatua-penatua, saya telah menyelidiki dengan seksama lingkungan sekitar, dan tidak menemukan jejak mereka. Pada saat ini, sekelompok penatua juga kembali, memandang Jiang Qianjue dengan aneh. Tidak ada Chu Xingyun dalam beberapa puluh mil. Nafas 3 orang. Pada saat ini, wajah Jiang Qianjue menjadi kemerahan, dan dia merasa sedikit malu. Setelah dia batuk beberapa kali, ekspresinya menjadi tenang lagi, dan dia berkata, 3 orang itu sangat licik, tetapi bahkan jika mereka licik mangsa, tetapi juga ingin melarikan diri dari perburuan pemburu. Ketika Jiang Qianjue berbicara, matanya sudah diselimuti rumah-rumah besar emas, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mendongak. Rumah-rumah emas membumbung ke langit dan benar-benar selaras dengan langit dan bumi. Setelah itu, gunung emas perlahan terkondensasi, perlahan terbentuk, dan akhirnya berubah menjadi peta fuzi. Peta itu melukiskan gunung yang tinggi. Itu adalah gunung yang luar biasa, tetapi peta itu tidak lengkap, dan hanya setengahnya yang bisa dilihat secara samar-samar. Aku sudah mengendalikan bagian dari Gunung Mitian, dan aku dapat dengan mudah memantau semua tempat dengan mengembunkan kekuatan spiritual. Selama mereka muncul, aku dapat mengunci posisi mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan mau lepas dari telapak tanganku. Jiang Qian benar-benar berkata dengan percaya diri, pikirannya bergerak sedikit, dan peta itu tampak hidup, menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Suara kecil teredam keluar, dan 3 titik cahaya perlahan muncul di peta, berkedip dan berkedip, kecepatannya sangat cepat, Jiang Qian sangat kecewa, ada tawa sombong di mulutnya, tetapi pada saat ini, keduanya tempat Dao Guang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa lagi ditampilkan di peta. Namun, pada saat lalu, 3 titik cahaya muncul lagi, bergegas di daerah lain, jejaknya aneh dan sulit untuk ditentukan, berkedip dan berkedip, tidak ada keteraturan sama sekali. Jiang Qianji hendak berbicara untuk membunuhnya sekarang, tetapi setelah melihat adegan ini, kata-kata di tenggorokannya tiba-tiba membeku, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Adapun para penatua dari Seven Star Valley, mereka menutup mulut mereka satu persatu, dan tidak ada pemahaman diam-diam, tetapi mereka hanya melihat Jiang Qianju dan peta spiritual di tangannya. Suasana ruang itu sangat memalukan. Mitianshan baru saja dibuka, kerusuhan spiritual, nafas kuno, di mana-mana tidak dapat diprediksi. Setelah kekuatan spiritual berangsur-angsur stabil, belum terlambat bagi penatua Jiang untuk mencari. Setelah waktu yang lama, seorang tetua kekar Kixinggu membuka mulutnya, yang membuat Jiang Qianju menemukan langkah-langkahnya. Aku melihat wajahnya berkedut beberapa kali, dan tersenyum dan mengangguk. Para tetua lainnya juga memalingkan wajah dengan bijaksana, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu seperti pegunungan liar di zaman kuno, dengan pohon-pohon tinggi dan batu-batu aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan suasananya sangat kuno. Perubahan.
Jika Anda melihat ke kejauhan pada saat ini, Anda dapat melihat bintik-bintik cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk bintik-bintik cahaya itu berbeda, besar atau kecil, dan kilau yang ditampilkannya juga berbeda, misterius dan tidak diketahui. Sebelum memasuki Gunung Mitian, Jiang Qianjue mengatakan bahwa Gunung Mitian adalah gerbang leluhur kuno dan juga tempat budidaya Kaisar Wutian, penuh dengan petualangan dan sumber daya, dan itu bernilai luar biasa. Titik-titik cahaya inilah tempat petualangan dan sumber daya berada. Namun, Jiang Qianjue dan sekelompok tetua tidak terburu-buru untuk menembak tetapi mengarahkan mata mereka pada peta spiritual. Lebih tepatnya, mereka menatap 3 titik cahaya pada peta spiritual. Dalam pandangannya, semua petualangan dan sumber daya Mitianshan telah jatuh ke tangan mereka. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah untuk memburu Chu Xingyun, Su Jingan dan Su Muzhao. Begitu ketiganya mati, mereka perlahan-lahan akan mengumpulkan sumber daya belum terlambat. Dengan berlalunya waktu, sekelompok orang berdiri di tempat, mata mereka lebar dan tidak bergerak, dan gambar itu tampak cukup lucu. Ketika mereka merasa sedikit tidak sabar, 3 titik cahaya akhirnya berhenti berkedip dan stabil sepenuhnya, masing-masing terletak di area geografis berjauhan. Kamu segera dibagi menjadi 2 cara, pada saat yang sama, kamu menembak dan membunuh dengan kecepatan lebih cepat. Mata Jiang Qianjue menyala tajam, suara itu jatuh, dan para tetua telah berpisah satu sama lain, bergerak dengan kecepatan penuh, mengejar 2 titik cahaya. Bunuh masa lalu. Jiang Qianji tidak ragu-ragu. Setelah mengenali arahnya sedikit, tubuhnya meledak sok, mengguncang tanah dan mengguncangnya, mengejar dan membunuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan awan-awan berhamburan demi senti. Berani membuatku sangat malu, bahkan jika kamu mati, kamu masih tidak ingin mati dengan bahagia. Jiang Qian benar-benar masih menghargai hal-hal barusan, kecepatan meningkat lagi, dan segera datang ke aliran gunung yang tersembunyi. Dia dengan cepat jatuh dari kehampaan, kesadaran rohaninya menyebar, dan ketika dia akan membunuhnya, tanpa peringatan, titik cahaya pada peta kekuatan spiritual menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia jauh dari sini. Ini. Jiang Qian tercengang, sarana investigasinya yang paling percaya diri gagal lagi. Setengah bulan yang lalu, ketika saya melangkah ke Gunung Mitian, saya secara tidak sengaja menginjak mata air keemasan kuno dan mendapatkan setetes mata air emas. Dengan bantuan setetes mata air emas ini, saya tidak hanya melangkah ke Nirvana, tetapi juga mengikuti Mitianshan ada jejak koneksi, dan secara logis, fenomena ini tidak akan pernah terjadi, apakah itu hanya kebetulan? Jiang Qianju menghibur dirinya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat lagi ke peta Lingli. Pada saat itulah dia terkejut menemukan 2 titik cahaya lainnya juga menghilang, dan posisinya masih berubah. Penatua Jiang, ketika kami tiba di tempat tujuan, kami tidak mendapat apa-apa dan tidak ada jejak di sekitar kami. Penatua Jiang, kita sama. Setelah susu, 2 suara berturut-turut terdengar. Para tetua dari Seven Star Valley berkumpul dari seluruh tempat, ekspresi mereka di wajah mereka sedikit aneh. Mereka memandang Jiang Qianjue dan menemukan bahwa seluruh ekspresi Jiang Qianjue sangat dingin, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Sudah ada beberapa orang. Tangkap, terus membunuh, kamu harus menemukan ketiga orang itu. Raungan keluar dari mulut Jiang Qianju, dan seperti binatang buas, hati para sesepuh ini melompat-lompat, tidak berani bicara banyak, dan berlari lagi ke semua bagian Gunung Tianshan. Gunung Mitian adalah reruntuhan gerbang leluhur Mitianzong, yang mencakup wilayah alam yang luas. Karena tersebar di seluruh dunia rahasia, ia memiliki ribuan roh dan banyak institusi. Meskipun memiliki banyak kesempatan, bukan orang biasa yang dapat berjalan dengan bebas. Di hutan lebat, ada flat kosong. Saat ini, sekelompok tokoh berkumpul di tanah datar. Itu adalah Jiang Qianju dan 35 tetua dari Lembah Bintang 7. Saya melihat mereka berdiri, tidak mengatakan apa-apa, dan memiliki ekspresi yang aneh. Jiang Qianjue berdiri di tengah. Dia masih memiliki peta spiritual yang tergantung di depannya. Ada 2 titik cahaya yang berkedip di peta. Lokasi itu sangat misterius. Banyak barang. Tiba-tiba, Jiang Qianju meledak dengan raungan, dia melambai seperti orang gila, melambaikan tangannya, menghancurkan peta spiritual, menghancurkan tenda emas di tubuhnya, merobek ribuan retakan di tanah, dan benar-benar menghancurkan pohon-pohon tinggi. Patah, dalam sepasang murid, tidak ada emosi lain yang akan terlihat kecuali kemarahan.
Melihat itu, para penatua Kixinggu mundur, dan desahan samar tidak bisa membantu. Selama 2 hari terakhir, mereka mengejar dan membunuh Chu Xingyun, atau mengandalkan pengetahuan spiritual untuk mencari, atau mengandalkan peta spiritual untuk mencari, siang dan malam, dan tidak berani mengendur. Tetapi sebagai hasilnya, mereka masih tidak menemukan apapun. Setiap kali mereka datang ke lokasi yang ditandai pada peta Lingli, posisi titik cahaya akan berubah, dan mereka akan bergegas dan berubah lagi dan lagi, yang akan sia-sia. Apa yang membuat mereka merasa lebih menyebalkan adalah bahwa kadang-kadang mereka memburu dengan kecepatan penuh. Ketika mereka tiba di tempat itu, masih belum ada 3 sosok Chu Xingyun, tetapi sumber daya berharga di sekitar mereka diambil dan tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, situasi ini benar-benar memicu kemarahan mereka, tetapi dengan pengejaran tanpa hasil yang berkelanjutan, kesabaran mereka mulai hilang, panik dan tidak tahu harus pergi kemana. Selain itu, mulai dari kemarin, 3 titik cahaya tiba-tiba menjadi 2 titik cahaya, kemana titik cahaya lainnya pergi. Mereka tidak tahu, dan tidak ada jejak sama sekali. Mereka hanya bisa berspekulasi tanpa pandang bulu. Jika bukan karena kultivasi mereka yang dalam dan pikiran yang teguh, saya mungkin sudah runtuh saat ini. Saat memikirkan hal ini, para tetua membuka mulut mereka dan menghela nafas, bahkan lebih tak berdaya mereka melewati Jiang Qian dengan putus asa. Di sana, hutan lebat asli tidak ada lagi. Ada puing-puing dan kerikil di mana-mana, dan tanah retak satu demi satu, dan akhirnya berkumpul di kaki Jiang Qianju, suasana pembusukan lolos. Jiang Qianjue berdiri di tempat, kekuatan spiritual melilitnya, dan itu masih agak menyeramkan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, mata merahnya bergetar, dan berkata dengan suara kecemasan dan korupsi. Ayo berpisah. Teruskan mengumpulkan sumber daya budidaya dan mengejar pembunuhan, Anda harus turun tangan. Setelah mengatakan ini, Jiang Qianjue menendang tanah dengan 2 kaki, dan tanahnya benar-benar retak, tubuhnya naik ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman Gunung Mitian. Sekelompok tua-tua memperhatikan punggung Jiang Qianjue, dan tahu dalam hatinya bahwa Jiang Qianjue benar-benar marah. Saya takut dia akan menggunakan cara nyata untuk secara paksa menemukan Chu Xingyun dan 3 lainnya. Namun, dibandingkan dengan ini, para tua-tua semua melepaskan rasa lega dari mata mereka. Setelah tertawa kecil beberapa kali, mereka meninggalkan tempat itu. Mereka telah lama tamak akan sumber daya berharga dari Gunung Mitian, dan sekarang mereka akhirnya bisa mendapatkannya. Di mata dan pikiran mereka, mereka tidak dapat memegang apapun selain sumber daya ini, dan mereka tidak memperhatikan bahwa mereka ada di langit Jiang Qianjue. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bergulung di sudut yang gelap. Angin sepoi-sepoi ini, sangat aneh, benar-benar mengungkapkan nafas iblis, dan bangkit, mengikuti Jiang Qianju sepanjang jalan, bertiup ke kedalaman Mitianshan tanpa menyadarinya. Jiang Qianjue adalah nirwana yang kuat, dengan kecepatan yang luar biasa, dan segera sampai ke puncak Gunung Mitian. Pada saat ini, dia berdiri di atas tebing, angin menjerit dan meniup jubahnya untuk diburu, tetapi dia melihat pikirannya bergerak sedikit, alisnya bergetar, dan cahaya keemasan mekar. Melihat dengan hati-hati, cahaya keemasan adalah setetes air. Setetes air keemasan ditangguhkan di kekosongan, melepaskan ribuan ounce emas, samar-samar menarik suara resonansi seluruh dunia. Ketika suara resonansi menjadi lebih kuat, ruang di depan Jiang Qianju pecah, dan gelombang air keemasan menyebar menjadi lingkaran cahaya yang indah yang dibentuk oleh kondensasi cahaya berwarna-warni. Lingkaran dalamnya dalam, dan saya tidak tahu kemana itu akan mengarah. Jiang Qianjue melihat lingkaran cahaya ini, ekspresinya sedikit bersemangat, dan bahkan tangannya gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah langsung dan membiarkan tubuhnya diselimuti oleh kecemerlangan warna-warni. Setelah film terdengar, Jiang Qianjue membuka matanya. Pada saat ini, dia telah meninggalkan tebing dan berdiri di atas platform tinggi yang terbuat dari batu giok putih. Kekuatan spiritual dalam kehampaan melayang tidak pasti, lebih dari 10 kali lebih tebal dari dunia luar, dan itu mengembun menjadi kabut, sangat murni. Jiang Qian tidak pernah memperhatikan hal ini, dan buru-buru menatap lurus ke depan. Saya melihat bahwa dalam visinya, itu adalah mata air kuno emas yang tenang. Mata air itu halus dan bersih, dan itu seperti cermin kuno. Saya tidak tahu sudah berapa tahun. Akhirnya datang ke sini lagi. Jiang Qian benar-benar menghembuskan napas dengan suara kata yang kuat.
Dia melangkah ke dalam kehampaan dan perlahan-lahan jatuh ke tepi mata air kuno emas. Dengan sebuah sentakan, tetesan air emas dilepaskan lagi. Tetesan air emas naik, tergantung di atas mata air purba emas, dan tetesan air bergetar, menyebabkan riak mata air purba emas. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi dengan napas misterius dan tertinggi, riak-riak mata air menjadi lebih dan lebih ganas, dan akhirnya, itu secara samar-samar terkondensasi menjadi pusaran air, mengaduk dan jatuh. Mata Jiang Qianjue melebar dan pupil matanya merah. Dia menelan nafas misterius itu dengan gerakan yang hampir serakah. Setiap kali dia menelan, ekspresinya sangat tajam, yang membuat orang merasa ketakutan. Terakhir kali, aku cukup beruntung untuk mendapatkan setetes air emas, dan aku bisa menyingkat peta spiritual Gunung Mitian dan mengendalikan bagian dari dunia rahasia rumah gua. Mata air emas di depanku berisi ribuan tetesan air emas, selama aku bisa memasukkannya ke dalam sakuku di tengah, Mitianshan akan menjadi milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dengan cara ini, warisan Kaisar Wu Tian tidak lain adalah aku, dan aku juga dapat melangkah ke ranah Kaisar Wu pada saat itu. Pada saat itu, tidak dapat dikatakan bahwa lembah bintang 7, bahkan seluruh gurun utara, akan menjadi milikku. Jiang Qianjue menatap pusaran air emas yang tak ada habisnya, dan pikirannya imajinatif, tentu saja, niat membunuh di matanya tidak menghilang sama sekali, tetapi menjadi semakin tebal. Awalnya, setelah berencana untuk memasuki Gunung Mitian, dia mengandalkan tetesan air emas untuk datang ke sini lagi, tetapi karena Chu Xingyun, dia sementara mengubah rencananya, bersiap untuk membunuh Chu Xingyun sampai mati terlebih dahulu, untuk melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga, selama 2 hari berturut-turut, dia tidak hanya gagal menemukan Chu Xingyun, tetapi juga menderita banyak tamparan, membuat situasinya memalukan. Ini membuat Jiang Qianju merasa diejek dan marah. Tidak mendesak. Oleh karena itu, ia menghentikan kemarahan kebencian, datang ke tepi tebing, pertama menggunakan tetesan air emas untuk mendapatkan kendali atas Mitianshan, dan kemudian melacak keberadaan Chu Xingyun. Ternyata pegas kuno misterius dalam rumor itu dibentuk oleh kehendak Kaisar Wu Tian. Wasiat itu tidak bubar. Musim semi kuno tak ada habisnya. Jika orang awam bisa mendapatkan setetes, mereka akan bisa merasakan kehendak Kaisar dan mengambil sentuhan kebenaran dunia. Tidak heran Anda bisa menembus belenggu dan masuk ke nirvana. Setetes air yang mengandung kehendak Kaisar Wu akan dapat mengendalikan bagian dari Gunung Mitian, sehingga tampaknya pentingnya keberadaan mata air kuno yang misterius ini sangat tidak biasa, dan kemungkinan besar berkaitan dengan keberadaan Gunung Mitian. Pada saat dugaan Jiang Qianjue, suara tiba-tiba tercerahkan bergema di kekosongan, sangat jelas, sangat terkejut bahwa mata Jiang Qianjue melebar, dan dia buru-buru menoleh ke arah sumber suara dan berteriak. Siapa, beri aku keluar. Jiang Qian benar-benar menatap ke depan, dan melihat sosok hitam tipis berjalan perlahan di platform batu giok putih. Wajah lilin itu penuh dengan perasaan tiba-tiba, dan matanya menyeberangi Jiang Qianju, fokus pada emas pada musim semi kuno, Jing Mang melintas tanpa henti. Sebenarnya kamu. Jiang Qianju menunjuk ke Chu Xingyun, berbicara sedikit, dia tidak bisa percaya bahwa Chu Xingyun benar-benar akan muncul di sini, dan, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, dia benar-benar mendengarkan sedikit. Saya tidak mengerti, bagaimana orang ini bisa mengetahui musim semi emas kuno, dan bagaimana dia bisa mengenal Kaisar Wu Tian. Dibandingkan dengan keterkejutan Jiang Qianjue, Chu Xingyun sangat tenang, dan wajahnya penuh senyum, dan dia menjawab dengan sinis, pertanyaan ini harus ditanyakan pada dirimu sendiri. Jika bukan kamu yang memimpin jalan, aku akan bagaimana itu bisa ada di sini. Aku sendiri. Jiang Qianjue stagnan untuk sementara waktu, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berteriak, kamu benar-benar memanfaatkanku. Itu juga pada saat ini bahwa Jiang Qianju tiba-tiba menyadari siapa titik cahaya yang hilang. Ternyata Chu Xingyun selalu mengikutinya, dan ketika dia melangkah ke musim semi kuno emas, dia datang ke sini dengan mudah. Kenapa kamu, orang ini, yang mengikutiku sampai di sini, dan untuk apa, dan apa yang kamu katakan padaku dengan cepat. Setelah gangguan singkat, Jiang Qianju memuntahkan serangkaian pertanyaan. Dia samar-samar merasa bahwa pria hitam di depannya mungkin tahu sesuatu. Tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah bertanya dengan jelas. Mengambil kultivasi nirwana sebagai contoh, dengan semua kekuatannya, tidak ada kesulitan dalam membom yin dan yang 4 kali lipat. Sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Chu Xingyun berdiri di platform tinggi, memandang rendah Jiang Qianju dengan wajah bingung. Cahaya hitam melintas di matanya, dan nafas iblis mekar, dan tubuhnya melilit tubuhnya seketika. Awalnya di luar pavilion King Chen, hidupmu, aku meremasnya di tanganmu, tetapi karena musim semi kuno emas ini, kamu hidup 5 hari lebih lama, dan kamu bangga akan hal itu selama 5 hari. Sekarang, bel yang mengarah ke sisi lain Huang Kuan telah berbunyi. Aku takut pertanyaan yang kamu tanyakan tidak akan pernah dijawab. Serangkaian kata-kata dingin diucapkan dari mulut Chu Xingyun. Dia terus berjalan selangkah demi selangkah, mendekati Jiang Qianju selangkah demi selangkah, sihir berangsur-angsur semakin dalam, dan hawa dingin semakin mengamuk, sehingga Jiang Qian tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Matanya rendah, wajahnya sangat lesu, dan saat dia hendak berbicara, di bidang penglihatan, wajah lelaki berkulit hitam itu tiba-tiba berubah, dan bahkan bentuk tubuhnya juga berubah, cahaya bersinar dan melompat, dan matanya menusuk. Itu menyakitkan. Ketika cahaya menghilang, Jiang Qianjue menatapnya, dan segera memantulkan wajah muda yang tampan di pupil matanya. Pria muda itu tertawa, tersenyum seperti setan, tetapi lebih seperti iblis. Luo Yun. Ketika melihat wajah tampan ini, Jiang Qian tiba-tiba merasa bingung, seolah-olah seluruh dunia berputar, sampai dia memutuskan bahwa dia tidak berhalusinasi, sangat sulit untuk mengucapkan dua kata. Untuk Tuan Chu yang tidak terduga ini, banyak penatua dari Seven Star Valley bertanya-tanya apakah dia adalah Chu Xingyun, tetapi Jiang Qianju tidak pernah berpikir begitu, dan bahkan berbicara berkali-kali untuk membuktikan sudut pandangnya, sangat percaya diri. Terutama setelah dia bermain dengan Chu Xingyun, dia lebih tegas dalam pikirannya dan tidak pernah menghidupkan kembali keraguan. Namun, ketika fakta ada di depannya, Jiang Qianjue merasakan wajah panas, malu untuk masuk ke tanah. Dugaannya salah sejak awal, dan itu sangat salah. Nama keluarga adalah Chu, Si Wei telah mencapai 4 tingkat Yin dan Yang, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Jingan. Dia memiliki temperamen sombong dan kebencian. Saya seharusnya sudah menebak identitas Anda sejak lama. Jiang Qianju mengambil beberapa napas dalam-dalam, masih merasa gelisah. Tercekik di hatiku. Sebenarnya, Jiang Qian sama sekali bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia berhati-hati dan dapat dengan mudah melihat melalui penyamaran orang lain. Jika tidak, dia tidak bisa diam-diam mengendalikan kekuatan Qixinggu. Alasan mengapa dia akan tertipu adalah karena cara penyamaran Chu Xingyun terlalu tinggi dan dalam, tidak menyembunyikan perilaku atau mengubah temperamen dan kebiasaannya, semuanya sesuai keinginannya. Tapi semakin sering ini, semakin sulit bagi orang lain untuk melihat. Lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa Chu Xingyun adalah tukang reparasi pedang, jago dalam ilmu pedang, dan keadaan kendo tidak dapat diprediksi. Jadi ketika dia memegang jiwa orang mati dan mengendalikan nyala kematian, tidak ada yang akan saya berpikir bahwa orang ini akan menjadi penguasa pavilion Wanjian yang terkenal. Laut roh Fu Xiaochen berangsur-angsur runtuh karena serangga surgawi, dan dia tidak bisa menutup pintu sepanjang hari, tetapi begitu kamu muncul, dia berpura-pura sembuh, dan sebagai penguasa lembah 7 bintang, kamu diizinkan memasuki Gunung Celestial. Semua ini harus menjadi rencanamu. Memasuki Gunung Mitian hanya untuk menemukan cara untuk membantu Fu Xiaochen menyingkirkan Mitian Goldworm. Tapi aku bisa memberitahumu sekarang bahwa cacing emas Mitian adalah Ze kuno. Gunung Mitian telah dijaga selama beberapa generasi. Setelah diserang ke dalam tubuh, tidak dapat dikatakan bahwa Fu Xiaochen, yang merupakan suku Nirvana, sulit untuk menolak bahkan Kaisar Wuqiang. Dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya dengan aman. Dengan kata lain, Fu Xiaochen sudah fana. Luo Yun, kamu juga generasi burung hantu, mengapa kamu harus berusaha pada manusia yang fana? Selama kamu bersedia untuk menarik diri dari masalah ini, aku tidak dapat melakukan apa-apa yang terjadi sebelumnya, dan kamu dan aku tidak membuat sungai. Jiang Qianju sangat jelas tentang perbuatan Chu Xingyun. Dia tahu betul bahwa pemuda kulit hitam di depannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tangannya dan tidak ingin berbenturan dengannya. Lebih tepatnya, dia tidak mau berselisih dengan Chu Xingyun saat ini. Ketika dia mendapat warisan Kaisar Wu Tian, Jiang Qian benar-benar ingin mendapatkan seluruh gurun utara. Chu Xingyun menyerah atau ada di tempat bunuh. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Jiang Qianjue. Dia sedikit mengernyit, dan menemukan bahwa Chu Xingyun tidak menjawab dengan keras, masih mendekati langkah demi langkah, seperti iblis tertinggi, cahaya ajaib yang meluap untuk membantai kuartet.
Si bodoh, benar-benar sedih. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berkata. Saya melihat bahwa dia menggelengkan kepalanya, mencengkeram kekosongan di telapak tangan kanannya, pedang lubang hitam diselubungi, dan cahaya hitam tak berujung jatuh langsung dari kekosongan, membuat kecemerlangan pegas emas kuno agak redup. Melihat ini, kulit Jiang Qianjue berubah, dan menjadi dingin dan dingin, berkata dengan dingin, saya dengan baik hati memberi Anda cara hidup, tetapi Anda begitu tidak bisa dijelaskan, jangan lupa Anda hanya orang-orangku. Di pavilion King Chen hari itu, Jiang Qianju dan Chu Xingyun bertarung, dan di mata Jiang Qianju, jika bukan tembakan tiba-tiba Fu Xiaochen untuk diblokir, Chu Xingyun sudah terbunuh oleh kekuatannya. Mendengar kata-kata Jiang Qianjue, Chu Xingyun berhenti dengan cepat, menyeringai di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan. Benarkah? Maka kamu bisa mencobanya dan melihat siapa yang kalah. Setelah ini, cahaya lubang hitam mekar dari tubuh Chu Xingyun. Setiap cahaya pedang seperti pedang yang paling kuat. Kekuatan pedang terkondensasi, dengan suasana kehancuran yang mengerikan, langsung menekan udara dan menutupi Jiang Qianjue. Ekspresi Jiang Qianji mengental, dan di atas kepalanya, piton berkepala dua besar muncul lagi. Kali ini, tubuh piton berkepala dua bahkan lebih besar, seperti binatang buas kuno yang nyata. Chu Xingyun melangkah maju dan muncul tepat di depan piton berkepala dua. Dia mengencangkan pedang lubang hitam. Cahaya pedang menyapu seperti embusan angin dan jatuh di tubuh piton berkepala dua, merobeknya dengan mudah. Kecepatan hanya terangkat perlahan, masih berjalan maju selangkah demi selangkah ke Jiang Qianjue. Pedang yang bagus dan mendalam putra ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mata Jiang Qianjue melewati warna kejutan, dengan visinya tentang dunia nirvana, dia tidak bisa melihat melalui ilmu pedang Chu Xingyun. Bahkan jika kamu memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi, maka, di hadapan kekuatan absolut, kamu masih sekarat. Jiang Qian terus menangis dengan dingin, telapak tangannya bergerak maju, dan telapak tangan ini jatuh, dan ada suara yang beresonansi di langit dan bumi. Dalam kehampaan, seekor ular iblis menjulang di atas awan emas muncul. Tubuh ular itu ribuan meter. Dengan alisnya, tanduk aneh lahir. Dia menjerit di langit dan melaju ke arah Chu Xingyun. Selanjutnya, suara gemuruh terdengar, ular iblis menyapu langit, dan semua kekuatan spiritual meledak. Bahkan musim semi kuno emas di bawahnya jatuh, tetapi Chu Xingyun masih berjalan, sama seperti dia menghadapi ular iblis horor, dan langkahnya tidak terpengaruh sama sekali. Ular iblis yang menakutkan menghantam tubuh Chu Xingyun, tetapi pada saat ini, tubuh ular iblis itu menggigil dengan ganas, dan pedang gelap berkilau ke langit, seolah mengendalikan kekosongan, menyebar inci demi inci, merobek inci demi inci, merobek inci demi inci, merobek inci demi inci tubuh caracal ular iblis. Rusak. Chu Xingyun masih berjalan ke depan, kata itu jatuh, dan tubuh ular iblis itu tiba-tiba runtuh. Pada saat yang sama, pedang mengerikan yang dimiliki Epi lubang hitam dilepaskan, dan pedang tandingan itu dipotong, memusnahkan kekuatan spiritual Jiang Qianjue. Ekspresi Jiang Qianjue berubah lagi, tangannya yang besar terangkat, dan satu telapak tangan lainnya jatuh. Pada cetakan telapak tangan emas yang besar, napas nirvana yang samar keluar, menekan satu sisi dunia, dan hegemonik. Jejak telapak tangan emas ini sangat kuat untuk dengan mudah membunuh orang Yin dan Yang, tetapi karena telapak tangan emas terus menekan, tanda pedang muncul di cetakan telapak tangan, dan tanda pedang terus meluas, dan Chu Xingyun berjalan menjauh darinya. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya masih acuh tak acuh, dan dia masih memegang pedang lubang hitam di tangannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa baju besi Vientin di lengan kanannya tidak lagi memancarkan kecemerlangan 4 warna, tetapi kecemerlangan 5 warna, dengan sentuhan aun hijau, aun green, aun. Oke kakak, terima kasih.